berbahagia ini di hari yang berbahagia ini, kami dari ABK UMKM mengaturkan terima kasih atas kesediaan dari Ibu Dr. Sawitri dari Yayasan Peduli Kasih ABK di Surabaya, Bu, telah berkenan untuk menjadi keynote speaker. Kemudian juga para narasumber ini yang telah hadir, kami juga mengaturkan selamat datang kepada Ibu Haja Murti Rahayu SPD. Beliau adalah perwakilan dari Bunda Tini Daphni yang saat ini sedang berada di Malang untuk perjalanan dinas. Baik Ibu Bapak semua, saat ini forum saya sampaikan kepada MC kita, yaitu Mama Caca atau Ibu Kaironisa, Sarjana Sosial. Silakan Mama Caca. Oke, terima kasih Bu Ince yang baik hati selalu. Sama. Nampaknya di mute, termute Mama Caca. Oke, sorry. Ya, silakan Mama Caca. Oke, iya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam damai, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara yang sangat luar biasa ini, yaitu webinar ABK UMKM yang malam hari ini bertema Karya Ananda UNBK, Jembatan Harapan Orang Tua. Dan malam hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun ABK UMKM yang pertama, yang Masya Allah ya, dalam 1 tahun sudah banyak sekali kegiatan dan karya-karya yang sudah dibuat Bu Ince dan kawan-kawan nih. Salut ya, saya pribadi mengucapkan selamat kepada ABK UMKM, selamat ulang tahun, semoga kedepannya semakin berjaya, sukses, dan banyak memberi manfaat untuk para orang tua dan juga UNBK. Dan sebelum acara dimulai ini, izinkan saya juga menyambut para tamu kita yang terhormat Ibu Hajah Murti Rahayu SPD yang malam ini akan mewakili Ibu dari Hajah Tini ya, yang malam ini berhalangan hadir. Kemudian juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Sawitri Retno Hadiati, keynote speaker kita dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Kemudian yang terhormat Ibu Muriati, benar? Ibu Muriati selaku pendiri dan pembina Yayasan ABK UMKM. Yang saya hormati juga Ibu Istudiati Priyatmi, SEMH, selaku Ketua Pengurus Yayasan dan pendiri ABK UMKM. Juga kepada narasumber kita Ibu Insinyur Sri Murniati, yaitu Mama Keisha Wibawa, ibu dari Keiza ABK dengan autism. Juga Ibu Arita Prima, ibunda dari Alia, dan Ibu Minah, ibunda dari Heni. Selamat. Dan juga semua kepada ayah bunda yang hadir malam ini, selamat datang, selamat bergabung. Semoga malam ini kita bisa sama-sama belajar ya, dan saling sharing tentang dunia anak-anak kita yang sangat spesial ini. Dan untuk pertama-tama ini kita akan berikan kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ibu Hajah Tini Benyamin Daphni yang malam ini akan diwakili oleh Ibu Hajah Murti Rahayu SPD kepada dari Pokja 2 PKK Tangsel. Iya. Kepada Ibu Murti kami silahkan. Ya. Terima kasih. Kami mewakili Ibu Hajah Tini Benyamin Daphni yang pada hari ini tidak bisa hadir. Kami akan membacakan sambutannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat,
Ibu Wuryati selaku pendiri dan pembina Yayasan ABK UMKM, Ibu Estudianti Priyatmi selaku ketua pengurus Yayasan dan pendiri ABK UMKM, yang terhormat Dr. Sawitri Retno Hadianti dari Yayasan Peduli Kasih ABK, yang terhormat para narasumber, Ibu Sri Murniati, Ibunda Keiza Wibowo, yang dengan autisme, yang kami hormati, Ibu Arita Prima Idawari, Ibunda Alia, dengan autisme, Ibu Minah, Ibunda Heni, dengan tunarungu, Ibu Estudianti selaku moderator. Yang kami hormati, Ibu Kairunisa Esos selaku MC, dan yang kami hormati para undangan dan para hadirin yang berbahagia. Selamat ulang tahun ABK UMKM, ulang tahun yang pertama masih usia bayi yang berproses merangkak, berpegangan satu kekokohan lantas berdiri tegak. Penggambaran saya untuk ABK UMKM atau Gria Bina Karya Anak Berkebutuhan Khusus yang berhari jadi yang pertama. Proses perkembangan ABK UMKM tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder dalam organisasi dan dukungan masyarakat pemerhati warga negara berkebutuhan khusus. Saya mengapresiasi proses tumbuh kembang ABK UMKM yang telah menghasilkan kegiatan sosial tanpa berbayar selama 1 tahun, yaitu penerbitan nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro sebanyak 45, pelatihan gratis WNBK 25, webinar 14, kunjungan lembaga 9, keikutsertaan Bazar 7, penandatangan kerja sama MOU 5, pendataan WNBK yang selanjutnya diserahkan kepada Kominsos RI 174. Outlet Karya 3. Penyelenggaraan Piala Ibu Wali Kota Tangerang Selatan pertama. Saya sebagai Ketua PKK Kota Tangerang Selatan sekaligus pembina ABK UMKM bangga ABK UMKM menjadi program unggulan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berada dalam pembinaan PKK Pokja 2 dan saat ini Gria ABK UMKM dalam tahap renovasi yang insya Allah akan dapat diresmikan pada bulan Desember 2022. Terima kasih atas dukungannya Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Daphni. Dalam kesempatan hari jadi yang pertama ini, mari kita bersama mendoakan ABK UMKM akan terus bertumbuh kembang dengan menghasilkan buah-buah kemanfaatan bagi warga negara berkebutuhan khusus dan keluarganya. Mari kita wujudkan harapan dan kesempatan bagi WNBK dengan mempergunakan karya mereka dan mendukung upaya pembinaan WNBK demi visi NKRI dalam ramah warga negara berkebutuhan khusus. Saya bangga dengan Ananda ABK UMKM yang telah berpartisipasi dalam ajang kreasi Merah Putih 2022 yang diadakan ABK UMKM. Semua karya bagus dan banyak diapresiasi masyarakat. Tidak mudah mendampingi Ananda WNBK dalam berkarya, maka saya berterima kasih atas kesediaan para perwakilan teladan kreasi Merah Putih 2022 ABK UMKM menjadi narasumber webinar kali ini. Selamat mengikuti webinar karya Ananda
WNBK Jembatan Harapan Orang Tua. Semoga menginspirasi para orang tua dan pendamping WNBK ABK UMKM teruslah menjadi jembatan mungil bagi terwujudnya harapan dan kesempatan para WNBK. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Wali Kota. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Haja Murti yang sudah mewakili Ibu Tini yang sudah kita dengarkan juga paparan tadi ya, Masya Allah kegiatan ABK UMKM selama setahun ini sangat-sangat luar biasa. Semoga bisa kedepannya bisa semakin banyak lagi membantu anak-anak ya Bu Ince. Dan saya juga mengapresiasi sekali kepada Bu Ince nih yang semangatnya sangat luar biasa, yang bisa menginspirasi para orang tua bahwa kita harus bisa terus semangat untuk anak-anak kita, karena kalau bukan kita orang tua siapa lagi ya yang bisa. Mbak Caca, Bu Caca, jangan salah. Ya. Jangan salah, yang menyemangati saya justru Ananda WNBK. Oh. Ya. Berarti tepuk tangan juga dong buat Ananda WNBK ya. Kemudian juga para ibu, bapak pendamping itu yang membuat semangat saya menyala. Jadi mereka itu sangat hebat, saya tidak ada apa-apanya. Dukungan juga dari stakeholder semua, Ibu. Iya, semangat banget. Tapi semangat Bu Ince itu sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa ketularan ya. Amin. Amin, sama-sama. Ya, Ibu. semoga kedepannya juga bisa, yang lain juga bisa semangat dan bisa terus maju, dan semua bisa meluarkan kepada jadi contoh untuk komunitas-komunitas lain juga agar terus bergerak. Jangan patah semangat walaupun hanya belum ada bantuan dari mana-mana, tapi tetap aja terus bergerak. Betul. Ya, begitu ya Bu Ince ya. Betul, itu sangat penting Ibu. Iya, semangat dulu aja. Semangat gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk nih ke acara utama kita, yaitu webinar yang sebelumnya kita ini akan dipimpin oleh Ibu Ince sendiri, yaitu Ibu Istudianti Priyatni SE MH, yang juga merupakan pendiri dan ketua dari ABK UMKM, yang menjadi motivator kita, yang menjadi inspirasi kita, yang malam hari ini juga akan memimpin acara ini. Saya serahkan kepada Ibu Ince, silahkan. Terima kasih Ibu Nisa. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara webinar ABK UMKM. Baik, di hari yang berbahagia ini ABK UMKM sangat terhormat ya mendapat konfirmasi persetujuan dari Ketua dan pendiri Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya, yaitu Dr. Sawitri. Beliau itu sebenarnya dosen di Universitas Airlangga, kemudian juga sempat dekan ya Ibu ya di kebidanan. Dan enggak, saya nggak pernah jadi dekan, Bu. Oh, dosen ya Bu ya, dosen di kebidanan. Mohon maaf Bu, saya salah referensi. Kemudian juga sudah lebih dari 10 tahun ya Bu ya yayasan berdiri, dan ini juga merupakan suatu anugerah ya, bisa bertahan selama 3 tahun itu sebenarnya juga ukuran Bu dari pihak Kemensos untuk mendapatkan perhatian. Dan yayasan Ibu sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Dan hal ini sangat menginspirasi kami untuk terus berjuang. Semoga juga bisa ketularan sampai di atas 10 tahun. Baik Ibu Bapak semua, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mendengarkan keynote speaker, yaitu Dr. Sawitri, dan mohon pertanyaan untuk Dr. Sawitri itu nanti bisa melalui WA kepada saya, karena untuk keynote speaker kali ini kami meniadakan pertanyaan untuk keynote speaker meskipun banyak fansnya Dr. Sawitri, karena Dr. Sawitri juga ada acara webinar yang bersama dengan acara webinar ABK UMKM malam ini. Nah, Ibu Bapak semua, nanti sesudah Dr. Sawitri memberikan speech, nanti tolong ya kita buka video bareng untuk foto bersama, karena saya takut nanti Ibu Sawitri ada kegiatan lain juga karena kesibukan beliau. Terima kasih, waktu dan tempat saya berikan kepada
Ibu Dr. Sawitri. Ya, Silakan Bu. ya. Terima kasih Bu Ince dan terima kasih teman-teman semua. Ya, pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan ini dan selamat ulang tahun pertama buat Yayasan UMKM. Sudah jadi yayasan ya Bu ya? UMKM Disabilitas. Ya. Sudah Bu, kami sudah sampai SK Kemenkumham juga. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ini singkat saja, jadi saya diminta untuk memberikan materi atau rangkuman lah seperti itu. Karya anak berkebutuhan khusus itu merupakan harapan orang tua. Perkenalkan, saya Sawitri Retno Hadiati. Saya Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK yang berada di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kami sudah lama di Surabaya 10 tahun, tapi belum dapat rumah. Akhirnya kita pindah ke Sidoarjo karena dapat hibah rumah seperti itu. Ya, lanjut. Oke. Jadi memang untuk bisa berkarya itu memang perlu ada persyaratan baik dari kemampuan dan kondisi. Karena seringnya orang tua itu apalagi maaf kan memang kemajuan ABK itu tergantung dari 3 hal ya. Nomor 1 adalah orang tua, nomor 2 orang tua yang memang care untuk anaknya, ya. Yang nomor 2 adalah dari intervensinya atau penanganannya, dan nomor 3 adalah kondisi dari ABK. Ada yang berat, ada yang punya penyakit penyerta dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya memang kondisinya berat sehingga apa sih Bu, nggak bisa apa-apa anak saya. Nah sekarang mari kita berprinsip bahwa apalagi ABK yang sudah mulai usia remaja, itu ya remaja maksudnya pubertas ya, 8, 9, 10 tahun itu kita mulai berpikir apa kemampuan-kemampuan apa yang bisa dilatihkan sehingga menjadi nantinya insya Allah optimal seperti itu. Ya. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Jadi kita perlu mendefinisikan dulu, redefinisi apa sih yang disebut karya dari seorang ABK. Yaitu karya adalah kreativitas. Apa yang masih bisa ia lakukan, ia senangi, dan tentu saja orang tua atau orang sekitarnya ikut mendukung. Karena karya ini kalau bagi ABK, karya itu memang harus bersama, co-creativity namanya. Ya, jadi bukan hanya ABK saja, tapi perlu dibantu oleh orang tuanya, mungkin crafter seperti di YPK ABK maupun di Yayasan UMKM Disabilitas ini. Jadi makanya namanya kalau ada pelatihan entrepreneurship untuk ABK ya nggak bisa entrepreneurship saja, tapi adalah co-preneurship. Jadi karena keluarga, sehingga orang tua itu nantinya akan membantu ABK sampai ya nanti mungkin pertama kali mungkin 10% saja kontribusi ABK, tapi lama-lama bisa meningkat. Jadi akhirnya orang tua punya harapan untuk anaknya, ya, dan akhirnya orang tua juga tidak mudah stres. Ini yang manfaat untuk ABK, untuk orang tua ABK. Yang untuk diri ABK sendiri adalah kalau dia bisa berkarya, ya, dia bisa menghabiskan waktu luangnya yang banyak dengan kegiatan yang manfaat. Yang kedua, anak menjadi akhirnya tidak mudah tantrum. Karena dia punya kegiatan yang dipilihnya, yang disenanginya, dan akhirnya bisa lebih fokus. Untuk orang lain apa? Manfaatnya adalah karya-karyanya itu sebagai media komunikasi ya ke masyarakat umum atau ke keluarga terutama. Dan bila itu menarik, bisa memberi nilai tambah dan akhirnya bisa menghasilkan sesuatu penghargaan atau alhamdulillah uang seperti itu ya. Lanjut. Oke, ya. Ini saya ingin bercerita tentang ini memang kejadiannya di Inggris. Namanya Pak Wiggins. Pak Wiggins ini sejak kecil ADHD ya. Dia tidak bisa bicara tapi sedikit, tidak terlalu lancar bacanya, sehingga tidak punya teman, merasa sepi. Suatu saat dia itu melihat ada anjing toker-toker ya bahasa Jawanya, anjing itu mencungkil-cungkil tanah dan akhirnya keluarlah
semut-semut yang banyak sekaligus juga ratu semutnya. Terus diajak omong, dilihat, menurut pandangan si Wiggins ini, si ratu semut marah karena rumahnya dibongkar sama si anjing itu. Akhirnya diajak bicara versi Wiggins. Ya, si semut-semut tadi, oh kamu butuh apa? Ya oke, tak ganti ininya rumahmu dan sebagainya. Dibuatkanlah furniture-furniture ala semut baik oleh si Wiggins ini tadi. Lah, ibunya melihat hal itu, kalau kita biasanya, duh ngapain, nggak usah bikin itu jelek, kotor, kamu semutan dan sebagainya. Tapi enggak, ibunya malah menyemangati, ayo bikin yang lebih kecil lagi, ayo bikin yang lebih kecil lagi, yang lebih bagus gitu. Sehingga Wiggins ya merasa dihargai dan akhirnya ibunya mengenalkan juga, mencari peluang-peluang agar si patung kecil-kecil, furniture kecil-kecil tadi bisa ada warnanya, bentuknya lain dan sebagainya gitu ya, bentuknya lebih kecil, macam-macam bentuk seperti itu, akhirnya dimasukkan ke dalam, jadi sekecil mungkin sehingga masuk ke dalam lubang jarum. Tentu saja ini jarum kasur ya, lubangnya kan lebih besar daripada jarum biasa. Tapi dari jarum ini, lubang jarumnya ini bisa ada 9 patung unta atau 9 keluarga kerajaan seperti itu. Jadi bayangkanlah kecilnya. Dan untuk apa selanjutnya? Ibunya ini akhirnya mencarikan cara supaya bisa lebih kecil lagi, lebih rapi lagi dengan menghubungkan dengan diberikan mikroskop dan sebagainya. Akhirnya jadilah si Wiggins ini akhirnya bisa berkenalan dengan perusahaan jam atau arloji, sehingga yang minta Wiggins untuk bikin patung kecil-kecil dari berlian, ya kan? Nah itu, jadi ini adalah kerjasama, kolaborasi antara orang tua dan anak menghasilkan sesuatu karya yang unik, ya, yang hanya Wiggins saja, hanya A1 ABK itu saja bisa mengerjakan, dan orang langsung teringat, oh ini karya si Wiggins. Jadi kalau saya coretan anak dan sebagainya itu jangan dibuang, ya disimpan. Nah, kalau perlu ditempel di rumah, ya ditunjukkan pada setiap orang yang datang seperti itu ya. Lanjut. Sehingga jadi bagaimana cara orang tua agar ABK itu bisa berkarya dan karyanya bagus ya. Maksudnya unik, menarik seperti itu. Jadi nomor 1 adalah perhatikan apa yang masih bisa dikerjakan anak ya, agar cari cara-cara yang disenangi anak. Nomor 2, setelah itu beri dukungan, ya bisa memuji, menghargai, tidak membanding-bandingkan dengan kakaknya, saudaranya dan lain sebagainya, disimpan dengan baik, diceritakan pada semua orang lain, dicari peluang dan akhirnya dicari jejaring tadi. Memang ini tidak mudah ya. Dari dasarnya adalah kita empati, menghargai karya anak. Ya, lanjut. Oke, ternyata sudah selesai. Jadi intinya mari kita menghargai apapun karya anak kita. Ya, karena karya apalagi ABK, banyak sekali orang tua yang mengatakan anakku nggak bisa apa-apa, anakku nggak mau diajari. Tapi kalau kita mulai menghargai, insya Allah kita akan menemukan minat anak tersebut dan insya Allah kita bisa mengembangkannya. Jadi silakan teman-teman di sini bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh yayasan melalui website www.ypedulikasiabk.org. Instagramnya @ypedulikasiabk. Matur suwun, terima kasih. Wah, matur nuwun sangat ini Dokter Sawitri, sangat menginspirasi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, semua pendamping ABK UMKM dan semua yang hadir di sini, kita melihat ya ada tadi 3 cara ya dari Ibu keynote speaker kita perihal bagaimana sih cara anak ABK menghasilkan karya. Nah, terima kasih Ibu. Selanjutnya kalau Ibu tidak berkeberatan, kita foto bersama dahulu ya. Saya agak takut nih Ibu ditunggu-tunggu juga oleh webinar dari YPK Surabaya. Ya. Baik, Ibu Haya mungkin bisa bantu ya Bu ya. Ibu Bapak semua bisa kita buka video on cam untuk kita foto bersama dengan Ibu. Terima kasih. Silakan senyum yang termanis. Oke, ini saya hitung ya.
Terima kasih Bu Haya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, 3, 2, 1. Oke, yang pengen on cam masih bisa. Kita sekali lagi ya. Iya, baik. 3, 2, 1. Oke, ini ya. Terima kasih banyak Ibu Haya. Dokter Sawitri, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak untuk waktu Ibu dan pemaparannya sangat bagus. Baik, Ibu Bapak semua, nanti slide dari Ibu Dokter Sawitri akan saya share ke ABK UMKM. Terima kasih banyak Ibu. Silakan berkegiatan. Kalau Ibu berkenan nanti bisa masuk lagi insya Allah. pasti banyak nih pengagum Ibu yang ingin bertanya. Alhamdulillah, dan foto bersama. Matur nuwun Bu, semoga acara YPK ABK di Surabaya berjalan lancar. Amin. Makasih, Amin. Bu. Terima kasih Bu. Baik, Mama Nisa, ini kita juga dibantu oleh co-host yaitu Ibu Haya. Terima kasih banyak Ibu Haya dari YPK ABK YPK ABK di Surabaya sebagai co-host. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak semua. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih, sharing dari narasumber teladan dari kreasi Merah Putih ABK. Mungkin Ibu Nisa saya sampaikan sedikit ya perihal kenapa sih ada kreasi Merah Putih. Jadi jadi ABK UMKM itu memang harus selalu mencari ide-ide dan terobosan bagaimana anak dapat terus berkarya. Contohnya menjelang Hari Proklamasi Kemerdekaan itu kan semua kan merah putih ya. Nah, kita mendorong anak-anak untuk berkarya sesuai dengan tema. Temanya itu adalah kreasi merah putih. Nah, kreasi yang masuk itu Ibu banyak sekali. Ada 15 karya yang masuk dan semuanya bagus-bagus. Namun tentu kita harus memilih ya, ada teladan 3 pelaku usaha mikro yang nanti kalau kita dengar ceritanya mungkin akan jadi satu surprise ya, karena kenapa sih kok dipilih gitu loh dibanding yang lain-lainnya. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada narasumber pertama kita yaitu Mama Keisha Wibowo atau Insinyusi Murniati yang berkenan untuk menyampaikan perihal bagaimana sih caranya Keisha dapat terus berkarya, karya kilingnya yang sangat ajaib sih bagi saya. Silakan Ibu. Halo Keisha. Thank you. Keren banget ya kamu. Keren. Silakan Ibu, waktu udah tepat kami persilakan. Masih di mute, Bu. Iya. Oke. Selamat malam yang terhormat Bu Haja Muti, juga Ibu Dr. Sawitri, Ibu Incet, Ibu Puriati, para narasumber, juga teman-teman peserta Zoom. Salam sejahtera. Semoga kita semua tetap terus semangat. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama ya untuk ABK UMKM. Tetap semangat, terus kobarkan semangat untuk berjuang bagi anak-anak istimewa kita. Juga untuk seluruh pengurus dan pembina, sehat selalu, terus kompak dan sukses ya. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing tentang bagaimana perjuangan saya bersama Keisha. Saya ingin memberikan kondisi awalnya ya. Jadi kondisi Keisha bukan hal yang mudah. Karena sejak dia diagnosa autis, tidak ada sekolah atau tempat terapi yang mau menerima anak saya. Jadi di mana-mana itu karena kondisi perilakunya juga manipulatifnya selalu dikeluarkan dari sekolah atau dari tempat terapi. Bayangin, sudah autis, sekolah di sekolah autis, di tempat terapi autis masih dikeluarkan. Karena dianggap
kondisinya sangat sulit sekali. Nah, karena kondisi itu memaksa saya secara langsung untuk berhenti bekerja dan menangani anak saya sendiri. Seiring dengan waktu, saya boleh melihat bahwa perjalanan ini sungguh diatur oleh Tuhan ya. Karena dengan saya menangani sendiri, menjadikan saya lebih terikat dengan dia, lebih mengerti dia, lebih bisa menolong dia. Dan saya melihat bahwa semua rintangan ini menjadi tantangan buat saya untuk menolong anak saya dan membuat saya bersyukur ya. Jadi untuk teman-teman yang kondisi anak istimewanya masih sangat sulit, jangan putus asa. Mari kita terus berjuang. Memang perjuangan ini panjang, perjalanan kita panjang. Kita nggak tahu sampai kapan. Setiap hari selalu ada hal-hal yang sulit yang kita harus jalani. Kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita menangis, tapi satu hal, dengan kita berharap, kita berdoa, supaya kita tetap semangat, kita tidak menyerah. Nah itu nanti kita akan melihat hasilnya. Jadi Kesia Pulling ini dimulai pada sekitar hampir 5 tahun yang lalu. Karena saat itu udah nggak sekolah lagi. Jadi sering Kesia di rumah, terus kalau ada sekolah baru, selalu saya masuk ke sekolah baru diterima. Nanti kalau muridnya udah ada berapa murid lagi, dikeluarkan lagi. Perjalanannya udah seperti itu aja gitu ya. Kalau sekolah baru mau terima kalau yang muridnya sedikit gitu ya. Nah akhirnya dengan umurnya dia, saya berpikir udah saya mulai mencoba dengan belajar di rumah karena kebetulan anaknya suka belajar gitu ya. Nah karena setiap hari di rumah saya juga bingung harus ngajarin apa lagi gitu. Nah saya mulai mencari kesukaan dia gitu. Jadi saya ajarin masak, saya ajarin hidroponik, saya ajarin mewarnai, menggunting, menempel, ngelem, semua saya ajarin gitu. Sampai akhirnya suatu hari menemukan quilling ini gitu ya. Dan ternyata dia sangat suka sekali. Tadinya jari-jari tangannya itu suka sekali untuk merobek kertas, uang, terus tembok itu sampai bersih, kursi itu kulitnya sampai bersih gitu ya. Saya alihkan gitu ya untuk membuat quilling. Dan dengan seiring waktu, ternyata dia sangat suka sekali. Kemudian saya kembangkan untuk menjadi karya yang lebih baik. Pada mulanya, tujuannya hanya supaya barang itu tidak tumpuk di rumah, jadi dibuat lebih bagus supaya bisa dihadiahkan ke teman gitu. Itu awal mulanya, tidak berpikir untuk memulai untuk menjual gitu. Itu awal mulanya 4 tahun yang lalu. Nah, karena beberapa teman yang kita kasih ternyata mereka suka dan akhirnya mereka pesan lagi. Nah, satu hari teman saya bilang, gimana kalau ini dibuat untuk dijual? Waduh, saya bilang saya masih keberatan ya, karena nanti akan waktunya lebih sedikit bagi dia untuk belajar. Jadi saya pikir gini, oke, gini deh, saya nggak mau mulai menjual dulu. Saya hanya ingin memberikan semangat dan inspirasi buat orang tua yang lain bahwa jangan pernah berkecil hati dengan kondisi anaknya. Bahwa apapun yang dia lakukan harus kita hargai. Jangan takut untuk gagal, semuanya kita coba aja gitu.
Nah, setelah melalui beberapa waktu, karyanya makin lebih baik dan lebih baik lagi, maka mulai mengikuti beberapa pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial ataupun beberapa lembaga. Nah, ternyata mendapat penghargaan. Jadi beberapa penghargaan yang didapat itu akhirnya oleh Presius1 dan Permata diberikan kesempatan pelatihan. Jadi saya yang dilatih bukan untuk quillingnya ya, tapi cara branding, terus cara menjual, terus kemasan gitu ya. Nah, dari saya yang nggak bisa sama sekali nggak ngerti tentang medsos, dari sana saya mulai belajar gitu ya, walaupun pelan karena memang saya bukan nggak begitu ini, tapi satu yang saya lakukan walaupun perjalanannya itu pelan, tapi saya harus tetap belajar untuk supaya karya ini bisa menjadi inspirasi, bisa orang lain tahu bahwa bagaimana kita menghargai karya anak kita, bagaimana masyarakat Indonesia tahu bahwa anak-anak disabilitas pun bisa berkarya. Bagaimana mengobarkan semangat bagi orang tua yang lain untuk terus berjuang bagi anak-anaknya. Memang perjuangan ini sangat berat, tapi dengan kita menikmatinya, maka perjalanan ini akan menjadi lebih mudah. Maka kita akan mendapati, menggali, mensyukuri, dan melihat banyak hal, karunia demi karunia yang Tuhan berikan. Karena itu, mari kita bersama-sama menikmati perjalanan ini. Saya melalui sharing ini, saya berharap kita saling support, kita saling mengobarkan semangat supaya Indonesia bangga akan karya anak-anak disabilitas. Seperti yang tadi disampaikan Dr. Sawitri, itu sangat tepat sekali. Saya melihat bahwa itu poin-poin yang sangat penting. Karena dengan anak-anak memiliki kegiatan, dengan sendirinya, dia akan lebih mudah fokus dan mengurangi tingkat stresnya karena dia merasa ada kegiatan dan ada apresiasi atau kebanggaan dari dia sendiri gitu ya, juga dari orang lain terhadap karyanya sehingga percaya dirinya lebih baik lagi. Nah, saya apa yang disampaikan Dr. Sawitri itu sangat baik sekali. Mari kita hargai kondisi anak kita dan kita percaya bahwa di balik kekurangannya pasti ada kelebihannya. Karena itu mari kita bersama-sama cari apa kelebihannya. Kita fokus pada kelebihannya supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang kita banggakan dan anak-anak kita bangga dengan proses yang mereka lewati. Karena mereka sudah melewati proses demi proses dan mereka bertumbuh menjadi lebih baik. Dan kita sebagai orang tua menikmati perjalanan itu karena kita mau berjalan di dalam proses itu dan melihat bagaimana kita mendapati anak-anak kita dengan segala kelebihannya. Ayo teman-teman, jangan menyerah, semangat selalu, terus berjuang untuk anak-anak kita. Terima kasih, semoga kita terus saling mendukung untuk anak-anak istimewa kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sri, Mama Keisa, Ibu Bapak semua. Kita akan melihat ya bagaimana semangat dan kegigihan Mama Keisha dalam tanda kutip ya, membina Keisha ya,
bukan hanya melatih, namun terus mencari ya Ibu ya, apa yang kira-kira di diri Keizia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Keren sekali Ibu, dan Ibu tidak kenal putus asa untuk terus mencoba. Insya Allah ya Bu ya, yang namanya usaha itu pasti selalu ada hasil ya Ibu. Baik Ibu Bapak semua, kita akan lihat karya Keizia, mengapa bisa menjadi pemenang teladan 2 dari kreasi ABK UMKM. Baik Ibu Bapak, ini kita lihat gambar ini adalah gambar saat kita bazar di SMS. Ibu Bapak bisa lihat ya, ini Ibu Bapak bisa lihat ya, ini ada peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini yang menjadi daya tarik utama pada saat ABK UMKM bazar di SMS. Banyak yang berfoto bersama. Selain itu juga kita akan melihat karya Keizia yang lain untuk Ibu Kahiyang. Nah, ini karya Keizia yang lain yaitu berupa killing ya Ibu ya. Iya, betul. Ini sulit ya Bu ya untuk mencapai killing seperti ini. Nah, ini video yang tadi Ibu kirim ini ternyata tidak didukung ya oleh aplikasi saya, jadi saya agak sulit juga. Sebentar mungkin saya share ke co-host Ibu Haya, semoga beliau berkenan untuk putarkan. Ibu Haya, punten ya, bisa bantu putarkan untuk karya Keizia, mungkin bisa jadi ya mungkin nanti bisa jadi juga pembelajaran bagi teman-teman kita yang lain. Silakan Ibu Haya. Ya Bu, masih download. Oh ya, nggak apa-apa. Baik Ibu, kita melihat di sini bahwa Keizia itu ternyata dari kegemarannya untuk merobek-robek kertas, uang, kemudian juga korek-korek dinding. Ternyata Ibu bisa menemukan killing teknik itu bagaimana Bu? Tidak mudah loh. Luar biasa banget Semua itu ya. diajarin. Jadi pokoknya semua yang pakai jari, melipat, menempel, menggunting, terus apa ya namanya ya? Origami. Origami. Ya. Itu inspirasinya dari mana Bu? Hebat. Bukan ibunya, puji syukurnya ya ibunya kan bukan orang yang ini, tapi karena sekarang banyak YouTube, jadi cari aja di YouTube apa aja. Berarti Ibu inspirasinya dari YouTube ya Bu ya? Ya, inspirasinya dari YouTube. Dari sejak 5 tahun yang lalu. Baik Ibu Bapak semua, kita lihat ya betapa menariknya teknik killing yang akan di-sharing oleh co-host kita Ibu Haya. Silakan. Ya, ini kita lihat Keizia sedang menggunting. Dan kemudian juga Keizia ini menggunakan beberapa alat sederhana ya, kita lihat. Mungkin Ibu bisa terangkan Bu untuk lebih menambah wawasan. Ini karena untuk supaya dia guntingnya nggak kelewatan, nggak kepotong, jadi saya pakaiin klip gitu. Oh, ini teknik Ibu yang Ibu temukan. Iya, jadi banyak. Nah, dengan kita mengajari sendiri, akhirnya anak kita lebih mudah untuk bisa belajar karena ada teknik-teknik yang kita ini khusus untuk anak kita ya. Bukan hanya belajar quilling, tapi belajar matematika, belajar yang lain. Itu selalu saya cari teknik-teknik khusus. Misalnya anak saya suka sekali dengan gambar iklan ya, khususnya iklan makanan. Jadi semua saya lakukan mulai dengan iklan makanan. Misalnya belajar angka gitu ya. Ambil
satu gambar snack apa gitu. Itu saya lakukan semua. Belajar baca juga dari iklan-iklan gitu. Jadi semua dengan teknik-teknik yang disesuaikan dengan apa yang anak kita sukai. Maaf, masih termute. Berarti sangat menginspirasi ya. Berarti orang tua harus terus mendampingi anak ya Bu ya, sampai benar-benar menemukan yang menjadi minat dan kesukaan dia ya Bu ya. Berarti kita harus cari dulu ya pertama kali ya Bu ya. Sebenarnya gini Bu, Gimana? orang tua selalu bilang, anak saya nggak bisa apa-apa. Seperti tadi Ibu Sawitri bilangnya. Tapi Betul. kalau ada ibu yang berbicara seperti itu, saya selalu bilang, Ibu, anaknya punya kaki enggak? Nah, bisa berjalan, berarti bisa dilatih untuk menjadi atlet lari atau renang. Atau kalau yang nggak punya kaki, punya tangan. Jadi saya selalu bilang, jangan bilang nggak bisa apa-apa. Ada banyak hal yang dia bisa. Cuma kita seringkali lihat kekurangannya, bukan lihat kelebihannya. Jadi itu yang harus ini orang tua gitu. Ada banyak, khususnya anak-anak autis ya, karena kebetulan saya juga menjadi terapis beberapa anak autis. Banyak yang bilang ini nggak bisa, ini nggak bisa. Setelah saya tangani, jadi masalah-masalah yang sulit kita pecahkan menjadi menjadi hal-hal yang lebih kecil supaya mereka lebih mudah untuk mengerti gitu. Dan khususnya untuk orang tua, targetnya jangan terlalu kejauhan. Jadi targetnya misalnya ya, kalau untuk anak saya gitu ya, targetnya cuma pertama menggunting lurus. Nah, gimana supaya bisa menggunting lurus? Nah, pakai karton, jangan pakai kertas. Kalau pakai karton itu kan guntingnya nggak bisa cepat-cepat. Nah, itu misalnya pertama targetnya itu dulu, setelah itu ditambah cuma kotak, habis itu segitiga, baru bulat. Nah, jadi pelan-pelan. Kalau ibu prosesnya itu kecil-kecil, ibu bisa melihat kemajuannya jadi lebih semangat. Kalau langsung targetnya bisa gunting, langsung gunting bunga, ya kapan bisanya. Jadi sebagai orang tua, kita harus melewati proses demi proses itu untuk mendapatkan hasilnya. Harus sabar dengan proses itu. Wah Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nampaknya nanti akan ada banyak yang bertanya. Terima kasih banyak Mama Kezia atas sharingnya. Kezia, terima kasih ya sudah ikut bergabung. Love you. I love you. I love you. Baik, Mama Kezia dan Kezia. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berbagi sharing dengan narasumber kedua, yaitu Mama Alia. Beliau adalah seorang ibu dengan anak autis, namun yang juga sangat unik adalah apa? Alia itu rajutannya keren banget, bagus banget. Dia juga ternyata belajar dari YouTube kata mamahnya. Padahal mamah dan omanya juga tidak bisa merajut sama sekali. Yuk kita dengar sharing dari mamahnya. Silakan Mama Alia. Terima kasih Bu Ince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak semua yang hadir di Zoom ini. Saya bingung mau bicara apa, karena sangat berbeda dengan Ibu Sri tadi, yang mengikuti Keisha dari kecil. Sedangkan saya baru megang Alia setelah dia dewasa. Kenapa, Mah? Dulu saya kerja. Oh, full.
Iya. wanita karir ya, Ma? Ya, saya dulu kerja. Kemudian setelah pensiun baru pegang Alia sendiri. Alhamdulillah Alia ini bukan anak yang sulit dan punya mbak yang baik dan setia. Gitu. Apa ya? Saya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Iya Bu, jadi saya Saya- kagum sekali deh dengan rajutannya Alia. Alia tuh belajar dari YouTube benar-benar Ibu sendiri? Enggak. Jadi saya sangat bersyukur saya tuh sangat didukung oleh keluarga, adik dan ibu saya, semua mendukung saya. Jadi ketika Alia sekolah dari TK, SD, SD-nya khusus, terus SMP-nya umum, SMK-nya umum, kemudian masuk ke LSBA. Selama dia sekolah, saya tenang gitu kan. Begitu dia mau selesai sekolah, dan kebetulan saya juga sudah pensiun, baru bingung. Nanti Alia mau diisi dengan apa lagi kalau selama ini waktunya memang penuh untuk sekolah dan terapi dan les gitu kan. Terus ibu saya bilang, coba belajar masak. Gitu. Saya juga nggak bisa masak. Akhirnya diajarin oleh adik saya yang dia itu sekali-sekali terima pesanan risol mayo. Ternyata Alia bisa ngikutin dan dia senang. Akhirnya saya coba tawar-tawarin ke teman-teman yang kenal juga siapa Alia, dan teman-teman saya juga baik-baik, mereka tahu Alia, mau bentuknya seperti apa mereka beli. Nah, terus tahun itu baru tahun 2019. Saya pegang Alia tuh baru tahun 2019 ketika dia sudah hampir selesai dengan di LSBA. Terus akhirnya kegiatan bikin risol itu berhenti karena ibu saya sakit. Adik saya nggak bisa bimbing lagi. Terus saya pun nggak bisa masak. Cuma ibu saya bilang gini, coba deh cari apa gitu keterampilan Alia. Terus saya ingat bahwa dulu di Pondok Indah itu ada toko kerajinan tangan yang bisa les di situ, merajut, menyulam gitu. Saya datangi sudah nggak ada di situ, katanya pindah ke Blok M Plaza. Jadi Alia sebenarnya sempat les, tapi cuma 1 term. Jadi cuma 4 kali datang. Betul memang kalau anak-anak seperti ini harus didampingi. Jadi lucu waktu dibawa ke toko kerajinan itu, ditanya mau belajar rajut, mau. Kemudian ikut belajar rajut itu 1 term itu 4 kali hadir, 4 kali kedatangan gitu. Terus boleh dihabiskan dalam 6 minggu. Terus kedatangan pertama saya kebetulan cuma muridnya hari itu cuma Alia. Kemudian saya cuma duduk di sebelahnya, Alia diajarin sama gurunya. Terus 1 hari itu cuma belajar tusuk, macam-macam tusuk. Terus pulang janji lagi minggu depan gitu. Jadi saya pikir nanti di rumah selama seminggu dia latihan tusuk itu. Begitu sampai rumah ternyata dia nggak bisa apa-apa, nggak ngerti. Jadi yang 2 jam di
tempat kursus itu dia kerjakan, sampai di rumah dia tidak bisa mengulang sama sekali. Terus saya mulai panik. Gimana ini? Belum seminggu datang lagi saya, janjian sama gurunya. Datang, ketemu lagi. Nah, di pertemuan kedua itu saya catat apa yang kata gurunya, itu saya catat. Padahal saya juga nggak ngerti istilah rantai, double crochet apa nggak tahu, simbol-simbolnya nggak tahu. Pokoknya saya catat aja apa yang kata yang keluar dari gurunya dengan catatan yang acak-acakan juga gitu ya, karena cepet-cepet. Terus ternyata sampai di rumah berbekal catatan saya yang acak-acakan itu, Alia bisa mengerjakan apa yang dilakukan di tempat kursus. Jadi kedatangan kedua itu sudah mulai bikin barang gitu. Waktu itu apa Alia? Bikin apa pertama? Oh, bikin shawl panjang. Itu saya catat, dia bisa ngikutin. Jadi selama kursus itu, satu tempat kali itu, saya selalu masuk, duduk di dekatnya Alia, mencatat apapun kata yang dikatakan oleh gurunya. Itu dia bisa jalan. Sampai sekarang pun, Alia memang sekarang udah nggak les lagi, jadi dari YouTube. YouTube itu kan ada yang pakai ditulis rumusnya, tapi kan cepat sekali. Dia nggak bisa ngikutin. Jadi saya yang dengerin, saya catat, terus nanti dia mengerjakannya dengan catatan saya. Begitu juga ada juga yang sulit adalah YouTube yang nggak ada rumusnya, tapi dia sambil mengerjakan, sambil bicara. Tusuk ini sekian kali, tusuk ini sekian kali. Itulah yang saya catat juga. Jadi modalnya Alia itu, Alia itu nggak bisa sendiri lah. Artinya anak-anak seperti ini nggak bisa sendiri, dia tetap harus ada yang mendukung, dan bagian beres-beresnya juga dia pokoknya maunya misalnya bikin apa ya bikin barangnya, tapi merapikan sisa-sisa benangnya yang harus diselip-selipkan itu masih harus dibantu. Tapi terus terang saya dan keluarga saya memang tidak ada yang bisa merajut benar-benar. Justru adik saya melihat produknya Alia, tertarik ikut belajar di itu tempat kursusnya itu. Apalagi ya, saya kayaknya nggak punya, ya itu saya baru pegang Alia ini tahun 2019, berarti dia lahir 94, berarti 25, umur 25 tahun, dan Alia alhamdulillah bukan anak yang sulit gitu ya. Jadi ya hanya kita butuh sabar aja sih sebenarnya. Gitu aja Bu, saya nggak tahu mesti bicara apa. Ya Bu Ince. Baik. Ya, baik Ibu. Ini ada Ibu Hana yang raise hand. Mungkin Ibu Hana ingin bertanya langsung. Silakan Ibu Hana. Ibu Hana ingin bertanya langsung kepada Ibu narasumber pertama atau kedua, Ibu? Selamat sore, Kak. Kak, aku mau tanya sama itu dong, yang ibunya namanya Desi Alia. Ya, oh, ya. Ibu Alia, silakan. Boleh, silakan. Oh, ya. Selamat sore, Bu. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal kembali. Oke. Ibu, saya masih bingung ya, bagaimana cara mengajarkan anak untuk hakpen. Itu susah banget, saya sendiri aja kayaknya susah banget gitu loh ngehakpennya.
hakpennya. Nah, itu bisa nggak Ibu ceritakan mungkin sedikit ke kita, gimana caranya awalnya, oh anaknya dipegangin tangannya atau dikasih guru atau bagaimana? Soalnya saya belum ada bayangan. Kalau yang lain-lain menggambar mungkin menempel masih mending ya, lebih mudah ya. Tapi kalau untuk hakpen rasanya susah sekali, Bu. Mungkin Ibu bisa jelaskan ke saya? Betul, Bu. Saya pun tidak bisa pegang hakpen. Sampai sekarang saya juga susah. Sebentar, saya tanya Alia dulu, pertama pegang hakpen, bagaimana caranya? Dipegangin sama Ibu siapa? Dewi. Ibu Dewi atau Alia pegang sendiri? Alia pegang sendiri. Oh, dia pegang sendiri. Oh. Terus kalau ketahuan dia punya bakatnya di hakpen itu, Ibu kasih dia apa gitu loh? Nggak ada. Kan namanya kalau anak berkebutuhan khusus kita susah ya, maksudnya ngeliatin dia punya talenta tuh di mana gitu loh. Kebetulan kalau Alia memang nggak ada masalah di motorik halus ya. Alia nggak punya. Terus saya pun sebenarnya hanya coba-coba. Itu belajarnya berapa lama Ibu? Namanya ibu-ibu saya juga nggak mau mahal-mahal gitu ya. Jadi saya belajar cuma satu term. Satu term tuh 4 kali kedatangan, 1 kali datang 2 jam, bisa dihabiskan dalam 6 minggu. Itu saya manfaatkan. Jadi kalau saya datang, sekali datang 2 jam bikin apa, bikin satu produk, tadi katanya bikin shawl kan belum selesai tuh 2 jam. Terus dibawa pulang, dikerjakan sampai ketemu berikutnya sama gurunya, shawl ini harus sudah habis. Terus bikin barang yang kedua. Begitu aja. Jadi sampai selesai dapat 4 macam barang gitu. Oh, oke. Dia bisa menyelesaikan pekerjaannya itu dalam berapa hari? Nggak makan. Kalau anak gini kan maksudnya anak berkebutuhan khusus tuh lain ya. Kalau pekerjaannya belum selesai semuanya nggak mau dikerjain yang lain. Soalnya dia kan monoton seperti kayak gitu. Kalau ini ada malas-malasnya, justru harus diingatin. Kurang lebih berapa hari Ibu Alia? Alia kalau bikin berapa hari? Kalau bikin shawl gitu berapa hari? Kalau lagi mau sih sebenarnya cepet. Cuma gangguannya adalah gadget. Jadi dia paling mau ngerjain itu 1 hari itu paling jam 9 sampai jam 12. Wow, 3 jam. Iya, cuma itu terus nanti udah susah lah disuruh-suruh maunya udah waktunya dia. Benar nggak, Dek? Yang lain-lainnya. Aku salut ya. Semoga jalannya diperlancar ya. Aku salut banget. Amin. Terima kasih Ibu Hana. Aku Ibu juga Hana, silakan. ini apa Ya, mau bicara dengan Kasri boleh ya sebentar? Dengan Kasri, siapa? kamu masih ingat nggak maminya Kevin? Kami ketemunya di Serpong dulu sekolah. Kami juga sama dulu diusir-usir. Christine, betul Mami Sri, Mami Kesia ya? Betul. Oh, benar-benar. Bu, video, gambar Ibu biar kita semua bisa lihat nih Bu Hana. Bu Hana pasti penuh semangat juga. Wow, keren Bu Hana. Selamat datang Bu Hana. Aku juga punya anak berkebutuhan khusus, tapi anakku larinya ke musik. Bantu pelayanan gereja. Usianya 26, mungkin nggak jauh dari Kesia, hampir mirip. Dia apa? Autis? Dengan autis ringan, autis ringan. Oke, jadi dia pelayanan gereja saja. Sama mungkin punya hobi gambar. Kenapa? Laki perempuan, Bu? Laki-laki. Anak saya laki-laki. Kami dulu bersekolah di Christine. Jadi gantian. Kalau Kevin masuk, Kesia nggak boleh masuk. Kalau Kesia masuk, Kevin di rumah. Jadi kalau orang belajar 5 kali dalam Senin sampai Jumat, itu 3 jam. Kami hanya boleh belajar maksimal tuh 1,5 jam. Habis itu pulang. Nggak tahu yang punyanya sekarang masih hidup atau enggak. Kami tidak tahu. Soalnya kami sudah beda. Masih hidup. Udah ngelalang buana kemana. Aku salut ya Ci buat kamu ya Kesia ya, luar biasa. Dulu nggak bawa sekolah anaknya, guling-guling.
Mamanya saya pusing. Ya udah, aku pamit dulu. Semoga Kak Desi, Kak Alia sama Kak Sri diperlancar jalannya ya semuanya ya. Pasti Iya, Bu dibantu Hana. ada kelebihan. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Bu Hana, sampai selesai Bu, ini lebih menarik lagi loh kisah dari Ibu Minah ini. Oh iya, aku pasti nungguin Silakan. sampai selesai. Iya, terima kasih Salam Ibu. sehat. Amin. Ananda tapi siapa ya? Salam juga semangat untuk Ananda. Siapa namanya Bu Hana? Kevin. Kevin ya. Kalau silahkan kalau mau bergabung ke ABKUMKM nanti saya berikan nomornya juga dan Terima IG-nya. kasih Kak Isti. Oh, Ince Bu. Iya Bu Oh ya kita. Hana. Aku Sama-sama. taunya dari ini Lovely Hand siapa ya? Oh, Ibu Laneke, betul. Ibu Laneke, beliau Hand. sekarang lagi di Australia. Oh iya, pokoknya Ya, dia kemarin dia punya anak thalassemia kan kemarin. Oh, Dia udah kemarin sharing. itu kemarin itu dari Lovely Hand ada kirim juga ucapan selamat ulang tahun videonya anak-anak. Iya, terima kasih Dia Bu Hana. ke-10. Kakak, dia ke-10, kamu pertama. Luar biasa, 10 kali lipat. Terima kasih ya, biar yang lain Terima kebagian. kasih. Salam sehat semuanya. Tuhan Iya, berkati. terima kasih Bu Hana. Baik, Ibu Bapak semua, kita mendengarkan keseruan dari pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Hana, Mama Kevin, dan saya pikir ini juga bisa menjadi cermin dan pembelajaran kita semua bahwa anak-anak kita itu semua unik. Kevin hebat dalam pelayanan gereja dan juga melukis, dan ini sungguh sangat berharga ya bagi kita anak berkebutuhan khusus yang masih mencari-cari minat dan bakat anak kita. Baik, Ibu Bapak semua, kita coba lihat yuk Alia merajut. Kita dibantu oleh Ibu Hayah yang akan memutarkan video dari Alia yang sedang merajut. Silakan. Ya, ini Ibu Hana bisa lihat ya, hakpennya dipegang sendiri oleh Alia. Dan Alia ini nampaknya sedang membuat shawl ya, Bu ya? Iya, betul. Shawl ya, Aku Alia. aja pegang hakpen aja susah. Benar, Bu. Saya Betul, juga Bu. nggak Saya bisa. pun nggak bisa. Biasa ya, itu cepat lagi. Kayaknya nggak ada ya. Ya, baik. Terima kasih. Alia sudah selesai. Alia sudah selesai untuk mempraktek kepiawaiannya merajut. Kita akan berlanjut ya, Mama Alia dan Alia, terima kasih ya sudah berbagi. Kita berlanjut ke narasumber ketiga terlebih dahulu, yaitu Ibu Minah. Oh ya, ada yang tanya nih, kenapa sih Alia bisa menang ya kreasi merah putih? Sementara banyak juga teman-teman Alia yang juga bagus-bagus karyanya. Ya semuanya bagus-bagus, namun Alia itu memiliki kemampuan untuk membuat rajutan itu beraneka ragam dan diminati oleh anak-anak muda. Yang paling spektakuler itu memang gelang rajutan yang harganya 1.000 sampai 2.500 dan itu terjual bahkan sampai di atas pesanannya itu di atas 50 ya Ibu ya dari beberapa sumber. Kemudian juga rajutan Alia itu yang berupa tempat dudukan muk itu yang untuk gelas itu juga banyak disukai dan juga
sudah dipesan oleh beberapa reseller dari ABK UMKM. Kami mengaturkan terima kasih kepada Alia yang menepati janjinya untuk selesai produk sesuai dengan reseller, dan ini saya acungi jempol ya, karena biasanya anak autis kan kerja berdasarkan mood ya Bu ya. Iya, tapi Alia bisa ditarget. Wow, hebat. Alia terus semangat, dan Mama ini juga merupakan satu anugerah ya, Alia bisa merajut, karena saya sendiri nggak bisa merajut. Betul, Bu. Maka saya Betul. sangat mengagumi karya rajut. Baik, Ibu Bapak semua. Terima kasih Mama Alia. Terima kasih. Halo Alia. Terima kasih Bu Ince. Terima kasih Alia. Love Terima ya. kasih Bu Ince. Sama-sama Alia. Dah. Dah, jangan pergi dulu ya. Kita Ijin, dengarkan narasumber ketiga, yaitu Mama Mina. Mama Mina ini adalah ibu dari Heni, teladan 1 untuk kreasi merah putih. Nah, itu ada yang bertanya ya, kenapa Heni? Ya, karena pertama karya Heni itu berupa masker strap yang meskipun sederhana, namun pola dari pembuatan masker strap Heni itu juga di-share oleh Heni kepada beberapa teman yang lain, sehingga pada saat kami mendapatkan order pesanan goodie bag untuk kedatangan Ibu Kahiyang Ayu saat ke Tangerang Selatan, dan juga beberapa pesanan itu Heni dengan senang hati berbagi dengan teman-teman dari ABK UMKM yang memiliki kesamaan jenis minat, yaitu berupa pembuatan masker strap. Saya apresiasi kepada Ibu Mina yang bersedia untuk berbagi dan mengajarkan kepada para temannya yang lain anggota ABK UMKM. Selanjutnya, kreasi merah putih dari Ibu Mina itu juga bahkan diperebutkan oleh ibu-ibu dari Medan, PKK Medan, yang bahkan yang dipakai pada saat beliau berjaga bersama Heni, yaitu strap yang untuk hijab dan juga strap untuk kalung, itu juga diminta semua dibeli oleh para anggota PKK Medan, anggota dari Ibu Kahiyang yang berkunjung ke kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Kita lihat ya bagaimana Heni belajar untuk menikmati karyanya, yaitu pembuatan manik-manik. Kita ngobrol. Baik, ini ada sedikit gangguan. Sebentar saya akan buka ya untuk Ibu Mina, karena ini ada gangguan suara dari luar. Saya belum tahu siapa, namun kita akan coba. Mama Mina ini masuk dengan nama siapa ya? Ini nggak ada di sini nih. Ibu Mina silakan buka untuk. Halo, Mama Mina bisa dibuka menggunakan. Ini Mama Mina menggunakan nama Iin. Astaga, Iin. Ya ampun. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi saya cari sumber suara, ternyata sumber suara dari Tante Iin. Silakan. Iya, selamat malam. Terima kasih untuk semuanya yang hadir di webinar ini malam ini, dan khususnya untuk Ibu Ince yang selalu mendukung Heni, membina Heni jadi bisa untuk seperti sekarang ini. Yang tadinya emang dia udah vakum ya selama tidak sekolah, tapi selama ada ABK yang sekarang ini jadi kebuka lagi, ada kegiatannya lagi. Jadi ya bisa membuat manik-manik dari masker, strap, terus tas bag. Maaf ya, soalnya lagi serak batuk ya, tadi mungkin capean.
Baik Ibu Mina, ini sangat menarik sekali ya. Heni ini sebenarnya sudah memiliki keterampilan membuat manik-manik sejak SLBN ya Bu ya, di Iya, SLBN betul. 01. Namun kemudian vakum disebabkan karena punten ya, mungkin pemasarannya atau mungkin juga tekniknya yang belum Iya. bisa diterima oleh pasar. Kemudian setelah bergabung dengan ABK UMKM, kami dari ABK UMKM itu mendapat kesempatan ya Bu ya, ingat ya Bu ya, di Hotel Iya. Merlin Iya. kami mendapatkan kesempatan untuk belajar membuat akrilik, manik-manik, dan ternyata di titik itu Heni langsung bersemangat kembali Iya, sampai mencoba sekarang berkreasi. semangat terus. Mencoba berkreasi dan terus berusaha mencari model-model yang menarik ya untuk Iya. produk-produk Heni. Nah, Iya, Ibu bisa betul. jelaskan ya Bu, suasananya pada saat Ibu Kahiyang dan rombongan datang ke stand Ibu, ternyata masker strap merah putih Ibu habis, ludes, bahkan masker Yang hijab dipakai, juga ludes, yang dipakai juga ludes. Itu bagaimana sih Bu ceritanya bisa dibeli? Yang ada di Heni sampai yang ada di Ibu semuanya dibeli, diborong orang Medan. Bagaimana tuh Bu? ya kemungkinan pas hari itu ya Agustusan ya, jadi semarak dengan merah putihnya kali ya. Jadi mungkin orang lagi pada nyari-nyari untuk yang semarak merah putih kayak gitu kali. Jadi ya kemungkinan bukan itu kali ya. Oh begitu ya. Kemudian pada saat semarak merah putih, kemudian juga yang datang itu adalah ibu-ibu PKK yang baru lihat model hijab dan strap hijab yang buatan Ibu. Jadi yang punya Ibu tuh langsung dibeli gitu. Gimana sih Bu? Kok tiba-tiba langsung mereka beli aja gimana Bu tuh ceritanya? Ya karena tadinya kan udah pesan waktu itu pesan 5. Cuman kehabisan, saya lupa. Terus cuman ada 4. Ya udah itu punya ibu aja yang dipakai. Emang nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa gitu. Jadi saya copot, aku ganti. Pantesan Heni nggak pakai masker hijab, masker strapnya juga nggak pakai, mamanya juga ya. Iya. Nah kemudian Ibu, ini saya lihat ini kan ada beberapa karya Heni yang sangat mutakhir ya. Kita bisa lihat ada model-model buatan Heni yang Ibu cari modelnya itu dari mana sih Bu? Pengen tahu saya. Dari YouTube, Bu. Oh, Ibu dari YouTube ya, karya Iya. Heni ya. Iya. Nah, ini kita lihat ya Heni dengan produk-produknya. Jadi Ibu juga belajar dari YouTube. Wah, ternyata YouTube itu memang bagus sekali ya buat pendidikan anak-anak ya. Iya, betul. Baik, kemudian Ibu bagaimana sih Bu caranya, kan Heni kan tunarungu ya. Halo Heni, Heni mana ya? Ini. Halo Heni, terima kasih ya sudah datang ke sini. Saya baru belajar bahasa isyarat kemarin. Nah, Heni kan tunarungu, namun dia sangat cerdas sih saya lihat ya. Sangat cepat menangkap. Nah, itu bagaimana sih Bu untuk menerjemahkan apa yang Heni inginkan? Apakah Heni menuliskan? Karena Heni saya lihat juga tulisannya bagus ya. Itu bagaimana Bu? Ya, saya sendiri juga kalau bahasa isyarat masih kurang ya Bu ya. Belum Udah begitu kelihatan paham. kok, udah kelihatan emang kurang. Bercanda. Iya, terus jadi bagaimana? Ya kalau Bu? itu ya kadang lewat tulisan, lewat HP aja gitu. Jadi dia tahu. Oh begitu. Jadi Ibu menggunakan punten ya, menggunakan penerjemah yang ada di HP. Iya. Oh, berarti ini dong ya HP Heni dan HP Ibu kan kalau Ibu selalu bilang kan HP Ibu punten ya, HP Ibu tidak canggih. Nah, itu bagaimana tuh? HP Heni lebih canggih begitu? Iya, PHN lebih canggih dari saya. Ya Oh, maklum, begitu. HP jadul gitu punya saya. Iya. Oke, jadi HP Heni itu bisa menerjemahkan apa yang Ibu sampaikan ya. Karena saya pernah lihat tunarungu itu juga menggunakan mesin penerjemah. Gitu ya Bu ya, berarti melalui HP. Kemudian untuk ide mencari-cari model sendiri itu Heni
pertama selain berdasarkan pesanan juga dari YouTube ya Bu ya? Iya betul. Baik Bu, ini sangat menarik sekali karena Heni itu juga senang berbagi nih kepada teman-temannya untuk mereka yang ingin belajar model-model akrilik. Nah, Ibu sejauh mana nih Heni memasarkan karyanya nih? Terakhir kemarin kemana? Ke alun-alun Tangsel. Ya, ke alun-alun Tangsel. Yang terakhir. Yang di itu di PKK Mars. Terus yang ada apa Ibu Wali Kota ya? Iya, betul. Yang Ibu Wali Kota dan kemarin ya di Pasar Gintung. Dan kemarin waktu di alun-alun Mas juga di alun-alun Tangerang. Iya. Pembawa, alhamdulillah habis sama teman-temannya. Oh begitu ya Bu ya. Berarti Heni itu juga sharing dengan teman-temannya, namun Heni juga tetap memiliki jati diri untuk terus mencari model-model ya Bu ya. Iya betul. Nah ini sangat menarik. Kemudian ini kita juga bisa lihat di sini produk-produk Heni yang tadinya Heni sudah tidak bersemangat ya untuk meneruskan keterampilannya. Nah, berkat hadir di ABEKO MKM, dia dapat kembali yang bisa mengikuti lagi, mempertajam minatnya. Ini kita lihat produk Heni ya, saya coba sampaikan. Nah, ini adalah produk Heni yang tas ini yang terbaru ya Bu ya, model terbaru. Iya betul. Ini model Korea. Nggak tahu model apa itu. Itu kalau ada di YouTube ya, kalau Heninya bisa ya langsung dia itu pas ada barangnya itu ada mutenya dia mau bikin itu ya langsung sama Heni dikerjain gitu. Ini tidak mudah loh Bu untuk membuat serumit ini. Saya saja jujur saya nyerah ya. Ya makanya ini tadi saya sambil nangis ya karena terharu gitu ya. Pastilah. Karena ya itu saya sendiri yang ibarat kata bisa bicara bisa dengar ya. Nggak bisa. Jangan untuk semuanya dasarnya aja saya nggak bisa gitu. Tapi anak saya ada kekurangannya. Tapi alhamdulillah bisa mengerjakan. Ya paling 2 hari udah jadi. Oh jadi untuk model tas yang tadi saya katakan model Korea itu seperti ini ya juga. Ini buatan Heni. Ini berapa? Ini yang baru jadi ya terakhir ya. Ini berapa lama Bu pembuatannya? Kalau dasarnya aja tuh 2 hari udah jadi Bu. 2 hari ya. Ya cuman bikin kuringnya yang agak lama bisa seminggu. Oh begitu. Nah ini Heni mengerjakan benar-benar sendiri ya. Dia terus mengerjakan begitu. Iya sendiri. Punten, kalau untuk harga ini kan berarti nggak semurah masker strap ya. Iya. Saya hanya bisa koleksi buatan Heni masker strap aja. Nah ini harganya berapa nih Bu? Kalau untuk tas seperti ini, biar kita juga tahu semua. 375. 375 itu 10% udah untuk ABEKO UMKM ya. Kalau 10% dari untuk UMKM 395. Oh, berarti kalau masuk ke ABEKO UMKM 395 gitu ya Bu ya. Kalau sendiri 375. Oh, baik Ibu kalau begitu. Nah, Ibu Bapak semua, ABEKO UMKM juga mempersilahkan bagi para WNBK yang ingin langsung memasarkan produknya, dipersilakan. Melalui ABEKO UMKM juga dipersilakan. ABEKO UMKM hanya memungut 10% dari semua produk-produk yang dipasarkan oleh WNBK. Kemudian yang bertanya, terus ABEKO UMKM cuma mungut-mungut 10% aja? Oh tidak, kami juga membina WNBK sekaligus juga memberikan NIB, nomor induk berusaha, sertifikat bagi pelaku usaha mikro. Kenapa? Karena ABEKO UMKM ini menjadi jembatan mungil bagi mereka. Ada tidak ada ABEKO UMKM, para WNBK harus terus berkarya. Terima kasih Mama Heni, terima kasih.
Sukses terus ya. Amin. Amin. Mama Iin itu dia jahitnya pakai tangan semua apa pakai mesin jahit? Kalau itunya pakai tangan. Oh, Pakai jadi tangan semuanya semua. pakai tangan, jadi nanti diterbalikin gitu, baru ditempel-tempel gitu ya. Ya, jadi Semuanya pakai jahit pakai tangan. pakai kenur. Oh, bagus ya. Ibu Hana, terima kasih banyak atas apresiasi Ibu. Itu lucu kan Bu tasnya? Ya, bisa nanti menghubungi Gerak BKUMKM atau langsung dengan Heni. Tapi Heni biasanya sih titip di BKUMKM. Bercanda loh Bu. Baik. Kak Isti promosi nih ya gitu. Iya dong. Iya Nah, dong. kemudian kalau untuk pertanyaan yang masuk ini sebentar saya tampung, silakan bagi yang ingin bertanya. Ibu Mina dan Heni, terima kasih banyak sudah sharing. Namun jangan pergi dulu ya karena ini ada pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya akan coba bacakan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Maruli Siregar di Bogor. Halo, Papa Prima. Nah, ini untuk Alia nih, Alia, karena ingin merajut nih Prima. Adakah YouTube atau video Alia yang bisa di-share? Alia, adakah pernah buat video di YouTube atau video pada saat memberikan sharing? Mungkin atau begini aja kali ya, YouTube yang kira-kira dipelajari oleh Alia itu apa? Mungkin nanti Bapak Prima nanti bisa cek. Bapak Prima, mungkin ini Alia sedang bertanya ya, atau sedang cek dulu ya. Nah, kemudian nih kita jawab dulu ya pertanyaan dari Mama Deren. Apakah semua produk anak berkebutuhan khusus dapat dititip di BKUMKM? Pakai yang mana? Ya, silakan. YouTube senangnya yang mana sih? Oh ya, ini Alia sedang bercakap dengan mamahnya. Coba kita dengarkan dulu. Lagi dicari dulu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau begitu saya jawab dulu ya pertanyaan dari Mama Deren. Malah Bu Ince, ini semua anak berkebutuhan khusus boleh titip hasil karya di BKUMKM? Ya, tentu saja boleh Mama. Namun tentu saja boleh Mama. Namun tentu ada tim kurasi dari pihak BKUMKM. Silakan saja untuk produk-produk yang memang merupakan pelaku usaha mikro yang baru. Nanti ada tim kurasi dari BKUMKM sekiranya bisa diarahkan untuk mengikuti pelatihan berikutnya. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Ibu Hana tadi sudah dijawab ya, itu semua pakai tangan atau mesin tuh pakai mesin jahitnya. Sudah dijawab tadi oleh Ibu Mina ya Ibu Mina. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga tentang IG ABK-UMKM yaitu @abk.umkm. Kemudian kalau untuk WAG ABK-UMKM bisa japri dulu ya ke HP saya, nanti saya akan sampaikan linknya. Terus kemudian ini juga ada pertanyaan juga dari pertanyaan yang masuk melalui chat saya, yaitu ini agak malu nih, kepada Ibu Kezia ya, Mama Kezia. Mama Kezia nih ada pertanyaan. Mama Kezia itu bagaimana ya cara Kezia untuk mengatasi moodnya ya supaya punten produksinya itu dapat terkejar waktunya karena mungkin kalau produk Kezia itu kan saya lihat juga sudah banyak pesanannya. Itu bagaimana Mah supaya bisa menghindari mood Kezia yang mungkin sedang tidak berada pada posisi yang normal begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau soal mood saya bingung.
seperti tadi Ibu Hana bilang, mood anak saya ada terus. Yang tidak terkejar adalah waktu saya. Karena kan dalam proses itu ada banyak hal yang harus tetap didampingi. Karena misalnya pemakaian, kalau nggak didampingin pengerjaannya kurang rapi gitu. Jadi untuk membatasi jumlah pesanan memang saya selalu nggak begitu ini ya. Maksudnya kalau ada pesanan yang masuk ya saya kasih tahu mau nggak tunggu segini lama gitu. Jadi kalau soal mood nggak masalah untuk Kisya. Karena dia tipe anak autis yang kalau mau mengerjakan itu mengerjakan sampai tuntas. Justru saya harus pinter-pinter. Jadi nggak semua kerjaan langsung saya kasih. Kalau enggak bisa nggak tidur. Jadi biasanya misalnya ada pesanan berapa, saya keluarkan berapa dulu. Kira-kira mau sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Oh dikeluarkan semua bisa nggak tidur sampai pagi. Semua dikerjakan. Kalau soal mood kebetulan untuk Kisya nggak begitu masalah. Berarti saking fokusnya ya terus-menerus Kezia ya Bu ya? Iya, terus-menerus. Ya memang tipenya yang seperti itu dalam mengerjakan, dalam belajar. Dulu ya, seperti tadi Ibu Hana bilang, sekolah aja nggak mau. Tapi ya bersyukur dengan waktu malah sekarang kebablasan. Semua mau, belajar mau, kerja mau. Mamanya yang teler, ngadepin dia olahraga juga mau. Jadi kegiatannya tidak berhenti-berhenti. Mamanya yang teler. Tuh. Baik, Mama, terima kasih banyak. Sementara ini pertanyaan sudah selesai. Saya serahkan kepada MC kita, yaitu Mama Caca. Silakan, Ibu Isa. Oke, makasih Bu Ince. Ya ampun, itu kisah-kisahnya sangat luar biasa sekali ya, Masya Allah. Itu hebat-hebat sekali Alia, Keisha, terus juga siapa tadi Henny ya. Aduh, itu Henny saya udah pernah lihat tuh dia bikin ketika kita bikin pelatihan akrilik ya dulu Bu Ince ya. Itu cuman Henny yang bisa mengikuti dengan lancar. Sementara yang lain PR-nya banyak banget sampai akhirnya ibu-ibunya semua ikut juga ya. Tapi tetap nggak bisa juga. Henny hebat ya Henny. Oke. Alhamdulillah ya udah webinar kita malam ini sudah disampaikan dengan baik juga dengan panduan Bu Ince. Tadi yang mungkin sangat catatan untuk kita. Baik, Ibu, nampaknya Mama Caca jaringannya tidak begitu bagus. Mute ya, ke-mute ya, maaf. Ya, nggak apa-apa Mama Caca, silakan. Oke, maaf. Ya, tadi udah kita dengarkan ya. Terima kasih itu Bu Ince dan juga para narasumber semuanya. Terima kasih Bang. Itu kisah-kisahnya luar biasa dan hasil karyanya juga sangat-sangat spektakuler ya untuk makanya tadi mungkin Bu Hana juga sangat amazed banget bagaimana caranya mengajar itu juga saya juga tadi juga agak bingung juga tuh ya gimana ya caranya. Saya dulu pernah pengen ngajarin juga anak saya untuk merajut tuh tapi bingung karena ya itu tadi kita juga nggak bisa untuk merajut jadi kita juga bingung gimana cara ngajarinnya. Tapi mungkin masing-masing anak punya bakat dan punya talentanya masing-masing dan mungkin untuk seperti Keisha, Alia, dan Henny udah punya sendiri bakatnya ya di mana dia punya kemampuan yang lebih dan itu yang dan orang tuanya yang sangat support dia sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan memang peran penting orang tua dalam keberhasilan UNBK berkarya itu adalah di orang tuanya juga gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua juga nggak boleh putus asa. Kalau memang saat ini kita belum bisa menemukan bakat-bakatnya, terus saja. Jangan seperti tadi Mama Keisha bilang, coba terus, jangan putus asa sampai kita menemukan di mana anak kita punya keinginan dan bakat
yang bisa kita asah untuk menjadi karya yang lebih baik gitu. Dan satu lagi tadi pesannya adalah hargai sekecil apapun usaha dan karya mereka, karena itu akan menjadi motivasi mereka untuk memberikan karya yang lebih baik lagi, begitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ada door prize ya Bu Inca ya. Kalau nggak salah tadi kita ada door prize ya. Nah, Betul. untuk door prize ini kita dapat dari Sabitaat ya. Iya, Sabitaat betul. ya. Iya, betul. Berupa apa ya Bu Inca ya? Ya, berupa bisa uang Ini dia, senilai Bu Inca. 50.000, betul. Uang senilai 50.000 bisa berupa GoPay atau bisa berupa Bisa kali ya. paket data atau paket transfer data. juga bisa sih. Transfer juga bisa lah. Oke, iya. Silakan. Ini dari Jember ya, Bu? Iya, betul. Sabitaat untuk tuh, ya. karya-karya beliau dari Jember, sister kita lah ya, maksudnya ABK UMKM bergandengan tangan dengan mereka, Mama Caca. Oh iya, keren Silakan. banget ya, sekaryanya. Iya, Oke. betul. Ini mungkin untuk teman-teman nih ya, Bapak Ibu semua nih yang mau dapat door prize ya untuk acara malam hari ini, juga mungkin untuk merayakan juga ulang tahunnya ABK UMKM ya nih ya. Saya punya pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaannya. Yang satu, ya Bu Inca ya? 2 ya? Iya, silakan. Benar Mama Caca, silakan bisa ditulis di kolom. Nanti siapa yang duluan menjawab, silakan. Oke, siap-siap nih ya, Bapak Ibu semua, ya Bunda. Ya, yang pertama, hal apa yang membuat anak semangat berkarya? Nah, itu ya, itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua nih, semangat berkarya. Pertama ya tadi udah tahu. Hal apa yang membuat anak semangat berkarya? Oke, kalau udah tahu jawabannya tulis di chat ya. Nanti Bu Inca akan melihat siapa yang lebih dulu memberikan jawaban dan mana yang paling tepat jawabannya. Oke, yang kedua nih ya. Ini langsung aja nih Bu Inca nih. Apalagi kita tunggu dulu nih yang nomor 1 untuk dijawab atau gimana? Ibu Inca dibuka dulu mute-nya. Mohon maaf, ini ada banyak jawaban yang masuk dan semuanya ini benar, yaitu pertama itu hargai, dipuji, dukungan dari orang tua, dorongan. Ini yang pertama jawab, Bu. Ini ada juga nih kerja keras ortu dan anak selalu inspirasi dan memberikan pujian, itu lebih lengkap ya Ibu Hana. Hargai, dihargai sekecil apapun. Nah, ini semua sangat bagus ya dan sangat inspiratif ya semuanya. Namun tentu yang lebih sebenarnya sih yang lebih ya betul. Sebenarnya yang lebih mendekati memang hargai. Betul. Pertama harus hargai, tapi juga kerja keras orang tua dan anak juga penting. Kemudian selalu memberi inspirasi dan juga memberikan pujian. Ini lebih lengkap lagi. Jadi Ibu ada Hana. siapa? Jadi sudah ada ya? Karena Ibu Hana yang paling banyak menjawab, kemudian juga ini lebih lengkap juga. Door prize pertama ini kita berikan kepada Ibu Hana. Ibu Hana, oke. Ibu Hana ya, pemenang pertama, silakan. Nanti dapat japri saya ya di 0878 8389 3940 atau di ABK UMKM. Terima kasih. Nanti Bu Hana langsung ngomongnya japri di grup Bu Inca. nggak apa-apa ya Kak? Ya, nanti japri ke Bu Inca aja nanti untuk masalah pengirimannya hadiah betul. Ya. Ini masih ada satu lagi berarti ya Bu Inca ya? Masih ada satu lagi nih Bu Bapak. Silakan cepat-cepat nih. Siap-siap ya. Siap-siap nih pertanyaannya nih ya. Iya, silakan. Ultah keberapa ABK UMKM hari ini dan tanggalnya tanggal berapa? Oke, silakan. Ke-1 tanggalnya ya, tanggalnya mana? Jangan lupa tanggalnya. Ditulis, betul. Tanggal Ibu. dan kapan betul. Berapa? Nah, ayo, berapa ayo? Baik, ya, Ibu Bu Inca, kita sudah silakan dicek Bu Inca. Iya, kita sudah menemukan pemenang yaitu Ibu Maya Astri Harahap. Ibu Maya Astri Harahap. Ibu Maya. Yaitu ke-1 pada tanggal 28 September. Oke, 28 September yang pertama ya. Kita udah dapat pemenangnya adalah Bu Maya ya, Bu Maya Astri ya.
Bu Maya. Oke. Nanti Jadi Bu pertama Maya, Ibu Hana, kedua Bu Ibu Hana. Maya. Oke, nanti Bu Maya dan Bu Hana bisa langsung chat Silakan. Bu Inca ya untuk Iya, betul. konfirmasi masalah hadiahnya. Oke, Betul. hadiahnya sudah kita berikan semua, Bu Inca ya. Mungkin ada Inggih. lagi mungkin pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan. Ya, untuk kali ini mungkin tadi saya melihat Dr. Sawitri sudah hadir. Punten, kita bisa sampaikan apakah Ibu Sawitri bisa, sudah Bu. hadir? Oh Ya. ya, baik. Oke. Ibu Sawitri, ini ada juga pertanyaan dari teman-teman kita. Atau sebelum saya menyampaikan pertanyaan, apakah ada Ibu Bapak yang ingin menanyakan kepada keynote speaker dan ternyata Dr. Sawitri berkenan untuk menjawab pertanyaan Ibu Bapak. Silakan bila ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya Ibu, sebagai saya orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Kalau untuk anak-anak dengan mood yang naik turun itu yang menjadi keunikan anak berkebutuhan khusus, itu bagaimana caranya sih Bu supaya, atau kan memang tidak bisa ya Bu ya untuk istilahnya membuat mood anak itu menjadi standar dalam arti bisa mengejar target produksi atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, ya. Memang untuk ABK nggak hanya anak ya Bu. Ini berdasarkan pengalaman kami, kan kadang-kadang ada orang tua, jadi produk bersama antara orang tua dan anak, tapi memang komposisinya lebih banyak orang tua. Contoh saja pada waktu itu ini apa, kacang, ada produk kacang yang enak memang. Nah itu saya tanya sama beliau, mau dipasarkan berapa kilo sebulan. Beliau menjawab sendiri X kilo, oke. Bulan 1 bisa Bu, bulan 2 bisa. Kita juga punya tim marketing ya. Terus kemudian bulan ketiga beliaunya sakit. Jadi maksud saya tidak hanya moodnya ABK, tapi juga daya tahan, daya apa ya Bu, stamina dari orang tua juga perlu diperhatikan juga. Jadi beberapa teman itu akhirnya konsultan bisnis untuk produk-produk ABK ini menyatakan ya sudah kalau gitu menyimpan atau bekerja bersama dalam satu tim itu. Jadi namun juga ada kendala juga Bu. Jadi si produsen kacang tadi kita usulkan bagaimana kalau supaya tetap stamina terjaga, tapi juga produktivitas juga tetap bagus. Itu bagaimana kalau beliau yang ini saja setengah matang nanti digorengkan. Tapi ternyata beliau nggak mau karena haki ya, karena mungkin takut dicontoh dan sebagainya. Jadi maksud saya memang untuk ABK ini memang kita yaitu harus pintar menjaga roda. Jadi caranya adalah salah satu memang kita harus punya tim yang bisa membantu supaya produksinya itu tetap atau tambah lama tambah meningkat. Jadi memang ada orang-orang reguler yang ikut membantu. Yang kedua, saya kemarin alhamdulillah Zoom-nya itu kan juga narasumbernya dari Sabita Art ya. Saya juga dapat nomornya dari Bu Ince, terima kasih. Jadi dari Sabita Art itu menyatakan bagaimana cara masukkan supaya kan ini mudi ya si anak. Jadi karena waktu itu kan orang tua Sabita Art yang putranya itu kan waktu itu masih hidup ya, sekarang kan sudah meninggal, itu menyatakan jadi karena dia tahu pas kapan anaknya itu fokusnya itu pas bagus atau panjang, nah disitulah dimasukkan materi-materi tentang pewarnaan dan sebagainya. Jadi memang karena orang tua itu tahu dan dekat hubungannya dengan anak, sehingga beliau tahu benar kapan anak ini siap. Kan pembelajaran itu akan bagus kalau si anak siap ya Bu. Berarti pas waktu moodnya bagus atau pas fokus, pas dia
joint attention-nya bagus ya, hubungan relationship-nya pas bagus ya, itulah dimasukkan. Jadi memang bagaimana memaksimalkan yang ada itu kuncinya. Tapi memang itu nggak semudah membalik tangan kembali lagi ya, semua itu produk semua itu adalah kita cari kreativitasnya. Dan jangan lupa kalau dalam setiap karya ABK itu lebih baik ada cerita, ada label yang menyatakan bahwa kita bukan menjual keterbatasan dari si anak itu, tapi dengan cerita menggugah dan menginspirasi orang-orang reguler lainnya atau teman-teman ABK untuk bisa lebih baik lagi produksinya seperti itu. Nih, itu aja Bu. Terima kasih. Baik Ibu Dr. Sawitri, terima kasih banyak dan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Kemudian kita sudahi ya Mama Caca, Ibu Nisa. Dan kemudian materi dari keynote speaker yaitu Dr. Sawitri akan saya share melalui WAG ABK UMKM. Baik, Ibu Bapak semua, mungkin karena Dr. Sawitri sudah hadir, Mama Caca kita pandu lagi untuk foto bersama terakhir ya. Ibu Haya bisa bantu, ini sudah 31 peserta, mohon bisa buka video, kita Bapak, bisa Ibu, langsung berfoto. Kita buka semua ya screen-nya untuk foto bersama kenang-kenangan di ulang tahun ABK yang pertama. Ya, betul. Terima kasih. Ya, silahkan. Siap-siap Bu Haya kasih kode ya. Bu Haya. Oh, ini saya hitung ya. Ya, siap ya Ibu. Kasih senyum yang terbaik. Uin nih Mama Heni belum buka kamera nih Mama Heni. Mama Heni, halo. Sumbernya satu belum buka kamera nih. Oke, 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sudah. Sudah? Oh, terima kasih banyak host kita Ibu Haya dari Yayasan Karya Kasih Peduli ABK di Surabaya. Dr. Sawitri, terima kasih banyak sudah memberikan kami bantuan melalui co-host Ibu Haya. Ibu Haya, terima kasih banyak. Ya. Baik, Ibu Bapak semua, waktu dan tempat saya serahkan kepada MC kita, yaitu Mama Caca. Silakan Mama Caca untuk menutup acara. Oke. Terima kasih juga untuk Ibu Ince yang sudah memimpin webinar malam hari ini, yang kisah-kisahnya sangat luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua ya sebagai orang tua. Dan tadi pesannya dari Ibu Sawitri juga adalah bahwa sebagai orang tua kita juga harus menjaga stamina, menjaga semangat kita untuk bisa terus memotivasi, untuk bisa mendampingi agar anak-anak kita bisa lebih produktif lagi dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Juga saya kutip lagi dari Mama Keisha bahwa kita juga jangan menyerah, kita harus terus mencoba, karena di balik kekurangan akan ada kelebihan dan kita harus fokus pada kelebihan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut hadir dalam acara ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun untuk ABK UMKM. Semoga ke depan menjadi semakin sukses, semakin maju, dan terus berkembang menghasilkan hal yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk semua para narasumber, Ibu Sawitri, Ibu Desi, Ibu Sri Mulyati, dan Ibu Minah tadi ya. Juga kepada Ibu Hajah Murti Rahayu yang sudah berkenan menggantikan Ibu Tini. Semoga Ibu semua selalu sehat. Juga teman-teman Bapak Ibu semua, terima kasih atas karya malam ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ince. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.
Salam, sampai jumpa di webinar kita jumpa. berikutnya. Iya. Terima kasih. Terima Makasih kasih Dokter semua. Sawitri. Terima kasih Ibu Murti. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Sri dan Kezia. Terima kasih kepada Mama Caca, Iya, Ibu Haya. Bunce. Ibu Terima Haya, kasih terima juga. kasih. Iya, kepada Ibu Minang dan Heni serta kepada Alia dan Mama. Ibu Melki, terima kasih juga ya kuenya. Pas banget tuh. Terima kasih. Dan ternyata potnya Melki itu kepake loh buat backdrop. Keren banget. Terima kasih banyak Ibu Bapak semua. Saya sudahi Zoom kita. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya. Terima Sampai kasih jumpa. semua. Dah. Udah malam tidur deh. Langsung tidur deh ya. Teman gimana? Yap. Kok masih